Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tia Manalisa dengan NIM 2023 14365 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Mata Kuliah Pendidikan Agama, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, akan mempresentasikan tentang bagaimana membumikan Islam di Indonesia dari Universitas PGRI Palembang. Menelusuri transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman. Mulanya, Al-Quran sebagai wahyu terfirman disampaikan secara lisan, sesuai dengan tuntutan konteks situasional waktu diturunkan. Ada 3 situasi yang mendorong terjadinya peristiwa pewahyuan secara lisan. Yang pertama, adanya pertanyaan tentang sebuah masalah, problematika sosial budaya yang harus dicarikan solusinya, dan misi kenabian untuk merombak budaya suatu umat. Menanyakan alasan perbedaan ekspresi dan praktek keberagaman. Terdapat 2 hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, 2 hal tersebut memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan perilaku sosial yang kemudian sering disebut sebagai jati diri orang Indonesia. Karakter tersebut mewarnai hampir semua aspek sosial masyarakat Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Agama diyakini memiliki nilai-nilai transenden sehingga sering dipahami sebagai suatu dogma yang kaku. Namun, nilai-nilai budaya relatif dipandang lebih fleksibel sesuai kesepakatan-kesepakatan komunitas untuk dijadikan sebagai standar normatif. Karena adanya perbedaan karakter agama dan budaya itulah, maka seringkali nilai-nilai agama dipertentangkan dengan nilai-nilai budaya lokal yang sebenarnya telah mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Menggali sumber historis, sosiologis, teologis, dan filosofis tentang pribumi Islam. Salah satu penyebabnya karena adanya akulturasi Islam dengan budaya lokal. Akulturasi Islam dengan budaya lokal tertentu menunjukkan adanya upaya pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam menyaran pada transformasi nilai-nilai Islam universal dalam wadah budaya, geografis, dan ruang waktu tertentu. Melalui pribumisasi, Islam diharapkan dapat hadir dalam dinamika kehidupan kekinian dan menjawab berbagai problematika sosial budaya yang berkembang dalam sebuah ruang, waktu, dan geografis tertentu. Yang pertama, menggali sumber historis. Pribumisasi Islam diantaranya mengambil bentuk seni vokal atau tembang yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral Islam. Pribumisasi Islam adalah psikologi indigenos yang mengembangkan spiritualitas keberagaman berangkat dari akar kearifan lokal. Hazanah kearifan lokal itu ditafsirkan membentuk variasi keberagaman yang dapat dimaknai ke dalam berbagai unsur budaya. Ia mampu mengubah substansi spiritualitas atau tauhid tanpa mengubah bentuknya. Ketika tauhid mampu dibangun, berbagai narasi-narasi lokalitas Islam dapat menyatu ke jantung masyarakat yang beragam latar budaya. Disinilah Islam rahmatan lil alamin dipraktekkan tanpa menyakiti manusia. Yang kedua, menggali sumber sosiologis. Adapun yang menyangkut konten atau materi dakwahnya, penduduk pribumi tampaknya tertarik dengan agama baru tersebut karena beberapa hal, antara lain prinsip egalitarian atau kesejajaran manusia pada satu sisi, dan corak sufistik yang mewarnai Islam yang dibawa oleh para dai imigran tersebut pada sisi yang lain. Ketertarikan tersebut semakin bertambah ketika ajaran-ajaran moral tersebut telah disederhanakan dan diformulasikan dalam budaya lokal sedemikian rupa, sehingga tampak sebagai nilai-nilai yang telah diakrabi bangsa Indonesia kala itu. Ajaran tentang kesamaan derajat yang dibawa Islam tentu menarik kalangan pribumi, terutama di kalangan yang selama ini dalam satu strata atau kasta rendah yang sering menjadi objek eksploitasi oleh kasta di atasnya. Pada sisi lain, corak Islam sufistik juga menarik perhatian penduduk pribumi karena adanya titik-titik persamaan dengan kepercayaan dan agama mereka. Islam sufistik yang syarat dengan ajaran moral dan kontemplatif
tidak begitu asing bagi tradisi masyarakat setempat. Itulah sebabnya Islam bisa diterima secara damai oleh penduduk pribumi atau setidaknya bisa hidup berdampingan dengan agama lain selama berabad-abad. Yang ketiga, menggali sumber teologis dan filosofis. Melalui pribumisasi Islam, kita diajari untuk menemukan keindahan Tuhan dalam berbagai kepingan entitas yang tersebar di alam ini. Tujuannya hanya untuk menegaskan keesaan Allah, manusia dengan berbagai karakteristik dan ekspresi sosial budayanya, pada hakikatnya bersama-sama memainkan fungsinya untuk mewujudkan keesaan Allah. Dengan kata lain, Tuhan hadir dalam setiap yang mewujud. Tuhan pun hadir dalam berbagai ekspresi budaya manusia. Membangun argumen tentang urgensi pribumi Islam. Bangsa Indonesia sangat memerlukan kerja kolaboratif dan koordinatif dari berbagai komponen yang menggalang semua potensi bangsa agar terjadi sebuah kerjasama yang efektif dan produktif bagi pembumian Islam yang penuh rahmat. Namun, upaya-upaya seperti itu seringkali terhambat oleh adanya potensi-potensi konflik yang sangat banyak di negeri ini, baik itu agama, etnis, strata sosial, dan sebagainya. Salah satu potensi konflik yang mungkin dapat menghalangi proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia adalah pemahaman agama. Seringkali ajaran agama yang bernilai universal dan tidak memihak berubah menjadi sebuah pemahaman agama yang bersifat sektarian dan lokal. Kesimpulan, Islam adalah agama yang turunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kewajiban sebagai umat Islam untuk membumikan Islam sudah tertera dalam berbagai hadis dan surat di Al-Quran. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam membumikan Islam di Indonesia. Kebangkitan atau kemajuan umat Islam baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sungguh bergantung pada sejauh mana mereka berpedoman dan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran, aturan-aturan, etika-etika, dan norma-norma yang mencakup segala aspek dan segi kehidupan manusia dimanapun. Baiklah, mungkin itu saja presentasi tentang membumikan Islam di Indonesia. Untuk itu, apabila ada salah kata, saya mohon ampun.